Saya kembali ingin menekankan eh, apa aturannya. Berikutnya nanti akan ada sesi paparan lebih kurang selama 20 menit. Kemudian nanti sekitar 5 menit terakhir mungkin akan kita berikan reminder. Kemudian setelah itu kita masuk pada sesi tanya jawab sekitar 10 menit. Kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui chat atau juga dari present. Demikian ya. Baik, kami persilakan mic dan screen dipergunakan oleh narasumber pertama. Silakan, Profesor. Izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, jadi nanti saya akan cepat-cepat saja nih izin Pak Siswa Yudi karena kemarin dapat kabar 45 menit presentasi, ternyata jadi 20 menit. Saya akan cepat-cepat aja nanti. Baik. Terima kasih. Fleksibel, Pak, fleksibel. Oke. Kalau materinya. Ya. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Siswa Yudi Azhari sebagai moderator yang saya hormati, Kepala Pusat Riset Elektronika yang diwakili oleh Dr. Reza Septiawan. Yang saya hormati Ibu Bapak peneliti, para profesor, mahasiswa, dan audiens yang hadir di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi. Di jam 1 atau setengah 2 siang ini, izinkan saya untuk berbincang terkait elektromagnetika. Jadi nanti saya akan cepat-cepat aja yang rumus-rumusnya, ya mungkin nggak terlalu penting, supaya tidak bertambah ngantuk. Nah, tema hari ini khususnya implementasi teori elektromagnetika pada usaha kita untuk mereduksi interferensi sinyal frekuensi tinggi menggunakan shielding atau perisai yang berbasiskan pada struktur metasurface. Saya bekerja di Universitas Mercu Buana, Fakultas Teknik yang membawahi program sarjana, magister, dan doktor. Visi keilmuan kami di Teknik Elektro adalah Intelligent Wireless Sensing and Control. Terutama sekali ini di lab gelombang mikro yang kami miliki, mensupport impian keilmuan tersebut dari frekuensi beberapa megahertz sampai 67 gigahertz. Berikut daftar institusi yang saat ini bekerja dan telah bekerja sama dengan kami. Itu ada beberapa kampus di Indonesia, di luar negeri. Juga ada simbol BRIN di situ, Pak. Jadi kami pernah atau sedang bekerja sama dengan tim yang ada di Bandung, Pak, dengan timnya Pak Yuyu. Insya Allah jika ada kesempatan nanti bisa dengan tim di Pusat Riset Elektronika, insya Allah. Baik. Apa itu electromagnetic compatibility? Ini kalau zaman sekarang biasanya kita nanya sama Google. Ya, saya mencoba nanya dengan Google pada tanggal 5 Juni tahun 2025 dan dijawab sebagai overview AI. Walaupun ada disclaimer di situ, AI responses may include mistakes. Ya, jadi itu warningnya, tapi kita coba cek lah apakah ada mistakes-nya atau enggak. Jadi kompatibilitas elektromagnetik itu tugasnya adalah menjamin peralatan listrik dan elektronika supaya dapat beroperasi secara efektif tanpa terpengaruh oleh gangguan elektromagnetik atau gangguan EMI. Nah, mencakup pembatasan pembangkitan, perambatan, dan penerimaan energi elektromagnetika yang tidak diinginkan, ya, untuk mencegah efek yang tidak diinginkan. EMC bertujuan untuk mencegah perangkat saling mengganggu dan rentan terhadap gangguan dari perangkat lain. Ada beberapa aspek utama dari EMC, ini saya singkatkan saja, emisi, yaitu kaitan dengan pemancarnya, imunitas atau kekebalan, nah ini biasanya kaitannya dengan bagaimana memastikan perangkat tadi dapat menahan gangguan elektromagnetik dari lingkungannya tanpa mengalami malfunction. Kemudian kenapa EMC itu penting? Ya karena untuk melindungi peralatan yang sensitif. Ya jadi sebetulnya poin 1 ini aja udah cukup supaya penerima radio, perangkat medis dan elektronika lainnya itu tidak mengalami gangguan yang berarti. Nah, setelah itu ya nomor 2 sampai 3 itu sebenarnya
follow up-nya saja, yaitu untuk menjamin keandalan sistem, memenuhi standar regulasi yang berlaku, sampai dengan upaya untuk mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan. Jadi sebetulnya tujuannya itu memproteksi rangkaian yang sensitif. Contoh, di sini sebagai contoh klasik ya kita sering memang handphone yang kita bahas. Handphone memang dedicated sebagai alat elektronika yang memancarkan gelombang elektromagnetika. Jadi dedicated juga tugasnya itu. Sehingga dia berpotensi mengganggu peralatan lain, ya, seperti penerima radio atau rangkaian elektronika secara umum. Nah, IMC ini membantu kita untuk memastikan bahwa emisi telepon seluler dibatasi dan penerima radio kebal terhadap emisi itu. Ya, sehingga keduanya bisa berfungsi dengan benar. Nah, yang menarik adalah di sini yang saya warnai merah bahwa pada dasarnya IMC itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan elektromagnetik yang harmonis. Tempat perangkat tersebut beroperasi tanpa mengganggu satu sama lain. Jadi ada semacam koeksistens yang tepat, sehingga memastikan kinerja yang aman dan andal bagi semua pengguna. Oke, saya tampilkan di sini spektrum yang luas. Jadi ini adalah spektrum elektromagnetika dari DC sampai dengan ya mungkin di sini bilangnya yota hertz, ya, yota hertz ya. Walaupun nanti kita akan membaginya atau membatasinya paling sampai di visible lights di sini. Dan ini merupakan suatu sekumpulan problematika, sekumpulan alat teknis, dan berbagai macam cerita yang juga sangat banyak. Yang pada akhirnya nanti juga tidak ada orang yang bisa menguasai problem atau teknis selebar ini. Biasanya nanti akan dibatasi lagi. Nah, ada perangkat-perangkat yang konservatif di sini atau konvensional seperti mesin-mesin di pabrik atau alat transportasi. Kemudian ada perangkat telekomunikasi di sini katakanlah ya, ada cellphone dan sebagainya. Juga yang menarik di sini ada oven microwave. Ini juga alat yang berpotensi untuk buat masalah dan lainnya. Nah, di wilayah ini juga Ibu Bapak bisa lihat bahwa spektrum ini dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah radiasi non-ionizing dan ionizing. Ya, biasanya kita batasi hanya yang non-ionizing. Oke. Nah, jika bicara tentang IMC, itu seringkali kita juga sedikitlah menyinggung hal ini. Saya juga hanya akan menyinggung di slide ini saja, ya karena nanti larinya kita ke teknis. Jadi pertanyaannya itu selalu berulang, apakah gelombang elektromagnetika itu memberikan efek yang negatif kepada manusia atau kepada living organism, yang mana ini bisa menyebabkan berbagai macam keanehan-keanehan dalam ritmus hidup kita. Ya, pada prinsipnya itu ada, ya, tapi para insinyur telah berusaha dan memberikan rekomendasi berbagai macam rekomendasi terkait dengan habit kehidupan kita dengan handphone. Ya, misalnya jangan selalu dikantongi handphonenya, lebih baik ditaruh di tempat lain, jangan diajak tidur gitu di bawah bantal, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini agak susah, tapi nanti di salah satu contoh kasus saya akan tunjukkan ada baju atau bahan pakaian yang memiliki sifat untuk melakukan pemerisaian terhadap gelombang elektromagnetika. Nanti akan kita lihat, Pak Siswa Yudi, sabar. Oke, nah ini adalah skenario umum dari aspek IMC. Jadi jika kita bicara IMC, maka kita akan bicara terkait dengan siapa penyebabnya. Itu kita bilang source. Nah, penyebabnya itu bisa berupa yang sangat konservatif, sangat sederhana, yaitu motor listrik, atau switch, atau relay, dan lain sebagainya. Atau yang biasa kita jadikan suspek itu misalnya pemancar, ya, osilator di situ. Kadang-kadang juga terjadi pada electrostatic discharge. Kemudian pada IMC itu selalu ada victim, ada korban. Nah, korban itu siapa? Ya, sebetulnya alat-alat elektronika secara umum, terutama alat-alat yang sensitif. Bisa juga berupa handphone kita.
atau TV kita yang ada di rumah, atau laptop dan lain sebagainya. Secara umum alat-alat elektronik. Dan di antara mereka kedua itu ada yang kita sebut sebagai coupling path. Jalur pengaruh gelombang elektromagnetik ini dari source ke victim. Bisa berupa apa? Bisa berupa kabel. Jadi sambungan langsung. Atau juga bisa berupa free space. Ini kaitan yang tidak terlihat ya, karena dewasa ini aktivitas dengan wireless terus ada. Jadi kita perhatikan tiga hal ini sehingga kita juga akan mengusulkan ada tiga tindakan preventif yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan elektromagnetika yang harmonis tadi, ya, yaitu pada sisi sumber. Ya, sumbernya itu tentu kita jangan biarkan dia mengemisi gelombang elektromagnetiknya berlebihan. Ya, ibaratnya kayak sumber itu sumber suara, ya, kita peduli pada kebisingan, ya, artinya sumber itu jangan berteriak atau mengeluarkan bising yang berlebihan. Jadi kita akan suppress, kita akan atur jangan mancar melebihi yang ditetapkan. Nah, itu semua ada regulasinya sebetulnya. Nah, yang masalah itu sebetulnya yang tidak masuk ke regulasi atau yang liar, ya, itu mungkin akan jadi perhatian khusus. Kemudian di poin ketiga ini kita akan membuat korban tadi atau calon korban tadi supaya lebih imun gitu. Ya, jadi katakanlah kalau penyakit ya kita harus kasih vitamin, ya, kita kasih suntikan. Jadi jangan sampai victim itu juga terlalu lemah. Jadi walaupun kita sudah atur ini sudah suppress emissionnya, tapi kalau reseptornya terlalu lemah dia juga bisa bermasalah. Kadang-kadang receiver yang terlalu sensitif itu nggak masalah. Jadi ada suara sedikit aja dia dengar. Juga yang tidak kalah penting tentu coupling path tadi. Ya, jangan sampai itu juga tidak diamati. Jadi justru jalur itu yang bisa kita potong atau kita kasih semacam resistansi, ya, supaya dia tidak menjadi jalur yang lancar mengalihkan atau mengarahkan gangguan ke korbannya. Ada banyak solusi untuk hal ini, ya, jadi nanti saya akan spesifikkan saja. Solusinya ada banyak, ya. Kalau kita lihat usaha-usaha para ilmuwan atau insinyur selama ini, misalnya melakukan twisting kabel, ya, UTP itu adalah usaha kita untuk mereduksi crosstalk. Ya, crosstalk itu juga EMI. Bagaimana gelombang itu atau sinyal pada suatu kabel atau pasangan kabel lompat ke pasangan yang lain, maka ditwist. Dengan ditwist itu maka sedikit banyak akan tereduksi. Kemudian ada juga grounding atau pembumian, itu juga sering dilakukan. Dan yang saya akan bahas sedikit lebih detail di pembahasan hari ini adalah shielding atau pemerisaian. Nah, electromagnetic shielding, ya, di sini saya buat klaster besar aja. Electromagnetic shielding ada 5 poin di sini. Poin yang 0 itu electromagnetic theory, ya, jadi kita harus kuasai teori-teorinya, tapi saya tidak akan bahas di pertemuan hari ini. Kemudian teori itu akan kita gunakan buat mengevaluasi atau mengkuantifikasi besaran. Besaran apa yang akan kita pastikan nantinya adalah shielding effectiveness yang nomor 1 di bawah ini. Ini adalah figure of merit yang paling penting dalam kasus EMC dan mitigasinya. Nah, shielding effectiveness ini bisa kita hitung, bisa kita evaluasi. Caranya bagaimana? Ada berbagai macam metode analytical dan numerical yang akan kita lihat nanti. Kemudian juga di poin 4 ada berbagai macam material yang bisa digunakan untuk pemerisaian tadi, tapi tidak saya bahas di pertemuan ini, mungkin ada teman-teman lain yang lebih pantas. Itu berupa material-material baru, ya, berbasiskan grafen dan turunan-turunannya, berbasiskan transition metal carbates atau materi-materi magnetis. Itu mungkin teman-teman dari bidang ilmu material bisa bercerita lebih detail terhadap itu. Jadi saya lewatkan. Dan juga akan saya singgung hari ini kaitan dengan pengukuran, measurement of the shielding. Nanti ada berbagai macam metode apa yang biasa dipakai yang bisa memberikan angka nanti, terutama sebagai pembanding dengan poin 2 ini dari hasil pengamatan teoritis. Nah,
efektivitas dari pemeriksaan itu merupakan seperti yang saya katakan tadi, angka atau figure of merit yang terpenting dalam proses mitigasi dari electromagnetic interference. Kita bisa bayangkan sebagai berikut, ya. Ini ada source-nya, ya katakanlah ini di sini ada potensi victim berada. Jadi ini digambarkan secara lokal, kita amati sebuah titik. Nah, jika tidak ada perisai, maka kita akan dapati suatu medan listrik, medan magnet, ataupun daya atau energi elektromagnetik di tempat itu. Nah, sekarang jika kita letakkan sebuah shield, ya maka kita akan dapati medan listrik, medan magnet, dan daya yang kemungkinan berbeda. Ya, harapannya berbeda dan harapannya jauh lebih kecil dari angka-angka yang tadi di sini. Ya, karena itulah fungsi dari perisai. Nah, dari situ kita bisa mendefinisikan shielding effectiveness. Ya, ada 3. Yang pertama, perbandingan dari medan listriknya. Jadi medan listrik tanpa perisai dibagi dengan medan listrik dengan perisai. Dan selanjutnya. Nah, karena para peneliti dan insinyur itu mengharap bahwa angka ini jauh lebih kecil dari angka yang di atas ini, jadi pembagian ini kemungkinan angkanya besar, harapannya besar. Kalau bisa sangat besar. Nah, oleh sebab itu digunakan logaritma. Ya, jadi ibu bapak yang sudah belajar matematika dasar banget itu ya, pasti tahu logaritma itu akan kita gunakan ketika membandingkan 2 angka yang jomplang, membandingkan 2 angka yang sangat besar. Ya, katakanlah gara-gara pemeriksaan ini maka dia akan drop sejauh 1000 kali. Ya, kalau turun sejauh 1000 kali maka kita akan dapatkan ya let's say 30 dB ya, atau 60 dB atau dan sebangsanya. Jadi digunakan desibel karena 2 perbandingan angka yang sangat besar. Nah, nanti tergantung dari aplikasinya, tuntutan dari pemakai atau stakeholder, kita mau berapa dB. Ya, tentunya tugas kita di sini melakukan berbagai macam modifikasi atau engineering dari struktur perisai yang kita usulkan. Oke, saya lanjut ke poin 2, yaitu calculation method untuk menganalisa pemeriksaan. Tadi saya sudah singgung ada 2 metode besar. Ada metode analitis, itu metode yang konservatif, metode yang dulu ketika belum ada komputer, maka para ilmuwan mengembangkan metode-metode ini. Silakan terutama teman-teman yang masih muda bisa take a look lagi. Jangan khawatir, metode-metode lama itu sering kita pakai, ya seperti separation of variable, series expansion, dan lain sebagainya. Nah, metode-metode ini mempunyai kekurangan, yaitu hanya bisa kita aplikasikan pada struktur yang mudah, atau yang kita bilang problem kanonis. Ya. Tetapi ini bisa jadi pembanding nantinya. Ya, pembanding ketika kita melakukan perhitungan dengan software atau dengan metode-metode numerik. Ini ada berbagai macam metode, dewasa ini sangat sering dipakai jika ibu bapak riset itu melihat literatur-literatur jurnal, itu biasanya sudah pakai metode-metode numerik seperti finite element method, finite integration method, FDTD, ya, atau metode persamaan integral, atau yang juga tidak kalah penting metode hibrida yang menggabungkan beberapa metode ini, ya. Biasanya itu dia akan mengeliminasi kekurangannya dan mengangkat kelebihan dari masing-masing metode. Nah, ini saya disclaimer dulu, ini bukan endorsement ya. Itu ada program software yang komersial yang memang state of the art-nya mereka pakai gitu, mereka pegang. Jadi monggo biasanya kita tidak pakai metode analitis, kita pakai ini, tetapi untuk bisa menjudge apakah numerical method berfungsi dengan baik dan benar, itu kita biasanya pakai pemahaman atau pengalaman secara fundamental. Oke, ini saya kasih 1-2 contoh. Ini singkat aja karena juga tidak ingin saya bahas secara detail. Finite element method itu berbasiskan pada suatu ekspresi variational yang ingin diminimalisir. Itu biasanya energi. Nah, di sini ada berbagai macam besaran, medan listrik, ataupun juga besaran-besaran lain yang secara umum tidak kita kenal nilainya. Nah, supaya kita bisa kenal, struktur yang ibu bapak bahas sebelah kiri ini struktur yang arbitrary kita bilang, itu biasanya kita diskretisasi.
Nah itu kalau di software tadi itu biasanya mereka otomatis itu. Kadang-kala kita tidak punya kesempatan juga untuk memberikan interference ke dalamnya, untuk pengaruh ke dalamnya. Ya, jadi dia akan diskreditasi, kemudian biasanya kita dapat a big matrix, ya, dan matriksnya itu akan kita kelola. Syaratnya memang nanti komputer yang kita gunakan memiliki RAM yang besar dan kemampuan processing yang cukup tinggi sehingga tidak nunggu terlalu lama. Ini contoh di bawah ada sebuah kotak mungkin di sini ya. Ini ada perhitungannya. Di sini ada kotaknya yang diukur di sebuah chamber dan dia amati katakanlah dari frekuensi setengah giga sampai 2,5 giga dan dia coba bandingkan. Jadi sebetulnya seperti ini kurang lebih sebelum kita katakanlah produksi benda-benda itu dalam bentuk banyak sebelum TKT-nya makin tinggi, maka kita berada di TKT rendah, ya kerjaan-kerjaan yang seperti ini. Apakah pengamatan teoritis sudah agak mirip dengan pengamatan pengukuran? Biasanya tendensinya. Nah, gambar-gambar seperti ini, Ibu Bapak, ya, terutama para peneliti muda, jangan kaget bahwa hasil hasil perhitungan yang merah putus-putus ini jika dibandingkan dengan hasil pengukuran yang warna biru, mungkin banyak yang kecewa. Oh, beda ya. Ya memang seringkali ada perbedaan yang cukup signifikan. Ya kalau dia overlapping sempurna itu kadang-kadang kita malah curiga. Ya jadi tapi secara keseluruhan gambarnya tendensinya sudah cukup baik. Oke, kita lanjut. Contoh yang lain ini misalnya ya, metode persamaan integral ya. Nah, metode persamaan integral ini biasanya mengandalkan fungsi green di sini. Ya, fungsi green itu bisa sangat mudah, bisa juga sangat complicated sesuai dengan wilayah pengamatannya. Nah, ini contoh gambarnya di sini. Kelebihan dari metode ini biasanya membutuhkan resource RAM yang lebih sedikit. Ini cuma contoh sederhana yang saya ambil dari suatu publikasi, adalah sebuah kotak. Jadi di dalamnya ini sebuah rongga, sebuah enclosure. Di sini ada lubang, ada aperture, dan di situ dicoba pasang. Ya, kenapa sih perlu lubang itu? Ya mungkin karena satu dua kebutuhan. Tapi supaya medan listriknya nanti teredam, maka ditambahkan di sini lapisan ya entahlah apa lapisan tin metallic gold coating ya entah apa. Kemudian di sini bisa kita lihat bahwa hasil pengamatannya ini menunjukkan tanpa layer maka medan listriknya itu seperti tidak berubah. Jadi kalau tidak berubah ini artinya shielding effectiveness-nya itu 0 dB. Sesuatu dibandingkan sesuatu yang sama itu 1. Jadi 0 dB. 0 dB itu artinya tidak ada sama sekali pemerisaian. Tapi di sini ya misalnya itu kita bisa dapatkan mungkin lebih dari 30 dB. Oke. Nah, dua slide berikut saya akan tampilkan contoh sederhana aja. Electrostatic shielding. Seperti apa sih shielding itu? Gambarannya seperti ini. Pada kasus elektrostatik, jika ibu bapak mengambil sebuah metal yang full tertutup, maka di dalamnya itu aman, kosong. Ya, ini untuk kasus elektrostatik. Tetapi kalau sumbernya itu ada di dalam dan keluar, maka terjadi induksi di sini. Artinya di luar itu tetap akan penuh. Oleh sebab itu pemerisaian untuk kasus ini tidak boleh sendirian. Kita harus tambahkan dengan grounding. Ya, dengan grounding ini maka wilayah luar ini akan aman. Ya, jadi sekali lagi di sini kasus atas ini victimnya di dalam, source-nya di luar. Sedangkan kasus yang bawah ini source-nya ada di dalam, victimnya ada di luar. Ya, jadi untuk kasus ini harus demikian. Atau kalau seandainya kita gunakan perisai dalam bentuk dielectric, tidak dalam bentuk metal, maka ini adalah rumus yang sangat sederhana yang kita dapati dari penurunan dengan metode analitis tadi yang saya sebut. Jadi bentuknya harus benar-benar bola yang bagus dengan ketebalan tertentu dan permitivitas relatif dari materi itu epsilon R sehingga kita bisa mendapati suatu cara untuk mendesain. Jadi kalau kita menginginkan SE-nya sekian dB, ya kita harus tahu epsilon R-nya berapa atau tebalnya harus berapa. Ini ya bisa kita exercise untuk men-challenge kasus sederhana. Nah, sedangkan untuk magnetostatik ini juga contoh lainnya bahwa di sini walaupun rongganya ini atau bola selubungnya itu highly conductive,
tapi medan magnet itu masih bisa masuk, walaupun sudah drop secara signifikan. Ya. Nah, di sini kita kalau menggunakan perisai dalam bentuk ferromagnetik. Kita ke pengukuran. Ada beberapa cara untuk mengukur, seperti yang di bagian atas ya di gambar ini. Ini kita bilangnya metode koaksial, TEM cell, yang mana tes sampelnya akan kita taruh di atas. Ini suatu struktur dengan yang bagian luar ini metal, kita bilangnya outer conductor. Kemudian di sini ada isolatornya, dan di sini akan kita connect dua alat ukur. Jadi kita nanti akan mendapatkan karakter dari apa yang kita taruh di dalam. Kalau dia tidak ada, ya itu proses kalibrasinya seperti apa. Dan kalau dia ada, dia akan turun atau berubah seperti apa. Atau bisa juga dengan metode yang ada di sebelah kanan, ya di sini menggunakan pemancaran, ya. Jadi katakanlah kotak yang tadi seperti yang tadi, kemudian di sini ada katakanlah perisai yang kita rancang, ya kita bilangnya specimen. Kira-kira kita mendapatkan seperti apa. Atau kita berada pada ruangan yang lebih sophisticated, ini dalam chamber. Ya tentunya kalau dalam chamber maka kita harapkan hanya pengaruh mereka berdua ini saja yang kita amati, dan di tengahnya di sini ada perisai. Kita juga bisa menggunakan berbagai macam cara lain seperti free space method. Sebelah kiri atas ini misalnya ada transmitting dan receiving antena atau probe, ya. Kita letakkan di tengah-tengahnya itu sampel, maka kita akan mengukur transmisinya. Sedangkan di sini kita mengukur refleksinya karena dia berada pada sisi yang sama. Atau juga dengan cara yang sangat sering digunakan oleh para peneliti saat ini adalah dengan menggunakan rectangular waveguide method. Jadi kita memiliki di sini katakanlah sebuah spacer, ya, yang di dalamnya akan kita masukkan barang. Nanti ada gambar berikutnya. Nah, cuma karena metode ini menggunakan struktur yang narrow band, jadi band-bandnya itu sempit, maka kita harus membagi menjadi berdasarkan band itu tergantung sesuai dengan standar dari waveguide yang digunakan. Ya, ini saya tampilkan segini saja karena ini yang kita punya di Mercu Buana, dan kita juga cukup intensif ini menggunakan di X-band karena di frekuensi radar, dan juga di beberapa frekuensi di atas ini. Ini frekuensi yang juga di masa akan datang sering digunakan untuk komunikasi 5G atau 6G. Jadi betapa Ibu Bapak bisa lihat, kalau frekuensinya rendah, maka bendanya ini strukturnya besar. Tapi jika kalau frekuensi sangat tinggi, maka strukturnya menjadi sangat-sangat kecil, yaitu sesuai dengan panjang gelombang yang kita miliki. Oke, nah ini yang tadi juga ya, ini secara detail testbednya. Di sini ada microwave SIM atau microwave spacer, yang di dalamnya kita bisa masukkan material atau struktur perisai, ya, yang nanti akan kita connect di sini, akan kita ukur. Oke, slide berikutnya adalah intermezzo, ya. Buat intermezzo saja buat kita semua bahwa terkait pasar material electromagnetic shielding itu luar biasa. Jadi terjadi kenaikan ukuran pasar, ya, dari tahun 2025 sampai 2033, ya sekitar 8 tahun itu sekitar 6%, 5 sampai 6%. Jadi market size-nya itu di tahun 2024 itu 7 sekian billion US dollar. Ya, yang menariknya adalah bahwa 41% lebih, ya, marketnya itu ada di Asia Pasifik, jadi di wilayah kita. Jadi sangat encourage ini teman-teman kalau kita bisa serius ke arah sini. Oke, terkait riset. Beberapa waktu lalu saya mencoba memasukkan beberapa kata kunci di scholargoogle.com. Ini search engine yang paling populer, mungkin yang murah meriah. Saya exercise beberapa kata kunci yang spesifik, yang merupakan bagian dari apa yang kita bahas di siang ini. Ternyata memang ditemukan banyak sekali, ya, banyak sekali paper yang menarik
Salah satunya adalah istilah FSS, Frequency Selective Surface. Jadi kita memiliki sebuah struktur, kalau surface mungkin kita akan bilangnya 2 dimensi ya. Sebenarnya 3 dimensi, tapi dimensi yang ketiga itu sangat kecil, jadi kita anggap sebagai surface. Nah, apa itu FSS? FSS ini atau Frequency Selective Surface itu secara sederhananya jika kita ingat pintu dari sebuah oven microwave yang ada di dapur. Jadi ibu bapak tuh bisa lihat bahwa pintunya itu dibuat seperti ada kisi-kisinya seperti itu. Nah itu adalah FSS yang bertugas sebagai apa? Bertugas sebagai perisai. Nah, pertanyaannya begini, kenapa sih dibuat seperti itu? Ya karena kita tidak ingin terpapar oleh source yang ada di dalam. Kita victimnya di luar. Jadi di situ mungkin perisai sebagai pemotong dari coupling path. Nah, tetapi pada saat yang sama kita tetap ingin melihat apa yang kita masak itu berubah atau matang. Jadi sebagai koki pun kita tidak ingin itu ditutup. Ya paling aman tentunya kita akan buat full semuanya metal. Yaitu merupakan kondisi yang terbaik dari sudut pandang EMC. Tetapi karena tetap kita ingin visible lights, yaitu kita bisa melihat frekuensi tinggi pada frekuensi visible, itu dia tembus. Makanya namanya muncul istilahnya frekuensi selektif, artinya pintu dari microwave oven harus meneruskan sinyal pada frekuensi visible lights. Tetapi pada frekuensi microwave, yaitu frekuensi katakanlah microwave oven itu 2,45 giga, dia harus mampu meredam, jangan sampai ada yang keluar. Dewasa ini ada banyak sekali aplikasi FSS yang ibu bapak bisa lihat di bawah ini untuk shielding dan absorber. Bagaimana struktur FSS itu? Secara umum FSS gambarnya seperti ini, merupakan sekumpulan dari array 2 dimensi. Ya, struktur ini kita bilang struktur yang arbitrary, ya benda-benda ini. Jadi seperti ini itu adalah patch metal yang warna grey, ini terbuat dari metal. Sedangkan yang sebelah kanan ini kita bilangnya aperture. Jadi metal ini dibolong-bolongi gitu. Nah, jika ini bentuknya seperti periodis begitu, maka kita akan menggunakan satu metode penting yang biasa dipakai, yaitu teorema Floquet dan harmonic spatial. Jadi kita memiliki medan listrik atau medan magnet yang kita katakan U, dan itu bisa kita kembangkan dengan bantuan suatu fungsi periodicity tertentu. Ya, dalam hal ini kita biasanya akan menggunakan deret Fourier, deret Fourier. Ya, jadi ini sesuatu yang kita kenal selama ini dan itu kita aplikasikan untuk struktur FSS yang periodis. Ada beberapa contoh di sini dan dirancang. Ya, jadi FSS ini dirancang biasanya untuk memenuhi suatu karakter tertentu. Jadi yang bolong-bolong seperti ini, aperture, itu menghasilkan struktur yang kita bilangnya high pass. High pass itu artinya jika frekuensinya rendah, tidak ada yang lolos atau kecil. Jika frekuensinya tinggi, maka yang lolos banyak. Yang lolos banyak itu berarti shielding effectiveness-nya jelek. Kalau yang lolos itu sedikit, berarti SE-nya bagus. Nah, ini kemungkinan buat pintu microwave oven ini. Jadi frekuensi tinggi kita loloskan supaya kita bisa melihat apa isi oven itu, sedangkan frekuensi rendah kita tolak. Dan jangan dipakai struktur seperti ini. Ini adalah struktur low pass. Jadi justru gelombang elektromagnetiknya dikeluarkan nanti. Gelombang microwave ovennya akan keluar. Sedangkan gelombang frekuensi tinggi dalam bentuk visible lights itu akan ditolak. Ini sifatnya low pass. Sedangkan sifat-sifat lain itu ada banyak sekali dikembangkan oleh penelitian-penelitian sampai saat ini, berbagai macam bentuk. Nah itu kenapa sih berbagai macam bentuk ini dikembangkan? Karena kita ingin mendapatkan karakter yang beda-beda. Misalnya karakter yang broadband. Kita menginginkan lolosnya itu broadband atau tertolaknya itu broadband. Atau katakanlah kita menginginkan multiband. Jadi perisai ini harus bekerja pada beberapa frekuensi misalnya. Maka berkembanglah berbagai macam struktur yang dikenal seperti ini. Oke.
Berikutnya saya akan tampilkan beberapa contoh yang saya ambil dari paper yang terbit beberapa tahun lalu. Ini paper yang terbit tahun 2022 dari grup yang ada di China. Ya, ini kaitannya dengan yang tadi saya cerita di awal. Kita menggunakan material yang terbuat dari bahan fleksibel, yaitu berupa bahan sulam atau bahan bordiran. Jadi ini kayak bahan yang kita bisa buat jadi pakaian. Nah, nah ini kita harapkan nanti gitu. Kita harapkan bahwa eh, gelombang yang datang ke orang yang memakai pakaian tadi itu bisa diserap gelombangnya. Ya tidak diteruskan ke pemakai. Ya, nah itu seperti apa strukturnya? Jadi dikembangkan atau dibahas, ini sederhana saja. Ini adalah materialnya, material dari bahan sulam tadi. Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak harus eh, dielectric substrate itu PCB, dia tidak harus begitu. Bisa any kind of material, yang penting sifatnya isolator. Nah, kebetulan bagian bawahnya ini dibuat grounded, entah dibuat dengan apa, dan di bagian atasnya ini dibuat FSS, yang mana FSS ini bahannya entah apa dia variasikan konduktivitasnya. Jadi konduktivitasnya dari rendah sampai tinggi, ya ini hasil simulasi, maka didapatkan hasil perhitungan seperti ini. Ya sederhana aja dibuat, oh pada 2,4 ya mungkin 2,4 itu frekuensi yang sangat penting karena frekuensi ISM, Industrial Scientific Medical, jadi dipakai di situ. Kemudian merujuk pada hukum kekalahan energi bahwa energi itu akan tersplit menjadi tiga bagian ini, yaitu komponen yang direfleksikan, komponen yang ditransmisikan, dan komponen yang diserap. Maka kita akan bisa menghitung berapa besar yang diserap oleh material tersebut. Jadi ini sangat sangat menarik sekali penelitian ini. Ya karena dia pakai ground di bawahnya, maka transmisinya nol. Refleksinya didapat dari sebelah kiri, maka kita akan dapatkan yang diabsorb itu 1 dikurang R. Jadi tinggal 1 dikurang bagian ini. Jadi kebalik, gambarnya jadi kebalik. Nah nanti kita harapkan sekali tentu yang diserap itu agak banyak gitu. Artinya gelombangnya pun tidak balik dan bisa mengganggu tempat lain. Jadi bagi pemancar itu dia seperti transparan gitu. Oke, nah ini produksinya. Jadi Ibu Bapak mungkin pernah melihat ya kalau lagi ngobras ini ada struktur seperti ini. Jadi yang beli mesin obras ini ternyata bukan hanya tukang jahit, tapi juga para ilmuwan yang membahas tentang EMC. Nah ini bahannya dia akan buat semacam struktur di sini. Ini gambar-gambarnya, jadi ya barangkali tidak seperti pakaian, mungkin seperti lap ya. Tapi anyway, ini material yang fleksibel yang terbuat dari kain sulam sehingga secara teoritis bisa kita pakai. Nah, pengukurannya sebagai berikut. Ini dia mengukur pada TKT yang tidak terlalu tinggi ya, mungkin TKT 4. Jadi strukturnya belum dipakai oleh orang. Dan dia gunakan di sini beberapa antena Vivaldi dalam hal ini. Dia mencoba untuk membandingkan antara simulasi dan pengukuran. Contoh kedua, ini kaitannya dengan resonator, ya resonator lingkaran, ya, resonator lingkaran. Dan Ibu Bapak bisa lihat di sini ada unit cell-nya. Unit cell itu merupakan bagian terkecil yang kita amati. Biasanya kita punya fleksibilitas seperti itu lebih mudah, dan kita akan variasikan ukuran cincin-cincin yang ada dalam sini. Dan ini memiliki suatu ukuran yang tidak terlalu besar, 5 mili kali 5 mili, tebalnya 1,6. Ya, tetapi habis itu nanti kita akan buat array di sini. Dalam hal ini 8 kali 8. Jadi Ibu Bapak bisa hitung 5 mili kali 8 ya. Jadi sekitar 40 cm mungkin ya. 4 cm ya. Sekitar 40 mili, 4 cm, jadi tidak terlalu besar. Dan kebetulan di sini dia mengamati ada semacam pengkodingan dengan bit 0 atau 1. Ya katakanlah bit 1 itu ukurannya lebih kecil dibandingkan kalau bit 0. Dia amati. Jadi betapa kalau 8 kali 8 kali 8 subray itu artinya ada 2 pangkat 64 kemungkinan. Jadi sangat banyak. Jadi bisa kita lakukan semacam pengumpulan dataset ya. Setelah datasetnya ngumpul, nanti dengan bantuan AI, dengan bantuan deep learning, kita bisa mendapati apapun yang kita targetkan. Nah, ini hasil pengukurannya, jadi sangat mudah sekali.
Ini ketika dibuka, nanti ketika diukur tentu dia akan rapatkan, ditutup. Jadi akan dengan sangat mudah dengan bantuan VNA kita akan mendapatkan S11, S21. Nah, jadi kalau kita dapatkan S11, S21, maka kita akan mendapatkan absorption. Nah, absorption itu buat apa? Ya, buat mengetahui aja berapa besar, berapa energi yang tersimpan di sana. Sedangkan shielding effectiveness itu Ibu Bapak bisa mendapati dari S21, dari faktor transmisi. Jadi di sini ya katakanlah frekuensinya berkisar dari 8 sampai 15 giga dan naik turun ya berarti dia juga sangat frekuensi selektif ya. Kalau seandainya pengganggunya itu tidak terlalu broadband maka kita bisa memilih salah satu dari nilai yang peak ini. Baik, contoh yang terakhir ini, oh ya, sorry, ini yang, sorry, kelewatan. Contoh yang terakhir, ini frekuensinya agak rendah, 1,8 giga. Jadi tadi kalau bisa dibandingkan dengan yang awal dan yang tengah, frekuensi ini frekuensi yang lebih rendah, maka strukturnya lebih besar. Jadi bisa kita lihat di sini satu potong ini saja sudah 3 cm. Ya, kalau yang tadi itu sekitar 5 mili, maka memang selalu seperti itu kita bisa exercise nanti. Dan di sini dibandingkan dengan simulasi dengan dan tanpa shield. Jadi ini adalah faktor transmisi. Jadi kalau faktor transmisi itu langsung kita bisa dapatkan shielding effectiveness. Karena seberapa besar gelombang yang tembus atau sampai ke bagian satunya lagi sisi lain dari pemerisaian. Dan juga di sini dibuat tadi dari gambarnya. Jadi digambarkan di sini foto yang dibuat melengkung seperti itu. Mungkin yang ingin diperisai adalah struktur yang ada di dalam sana dan melengkung, jadi dibuat melengkung seperti ini. Kemudian kembali di sini digunakan VNA dan dilakukan pengukuran, dan di sini kita dapatkan hasil S21 tanpa shield dan dengan shield. Jadi kelihatan dengan jelas sekali. Dengan adanya perisai, maka dia mengecil. Sudah pasti di sekitar titik sini ya, let's say 1,8, itu shielding effectiveness-nya tinggi sekali. Sedangkan di sini mendekati 0 karena tanpa dan dengan shield tidak ada perubahan. Itu aja yang sementara bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Profesor Budrik Alaidrus. Luar biasa ini kuliah dari tingkat 1 sampai akhir Pak ya. Lengkap semua nih. Waduh, ini kamus berjalan nih kita dapatkan nih siang hari ini. Sebentar Pak, kalau dari chat belum ada, silakan yang raise hand memanfaatkan pertanyaan langsung. Ini kesempatan yang luar biasa ini ketemu dengan salah satu narasumber tentang elektromagnetik yang lengkap. Tadi juga frekuensinya lengkap sekali Pak ya. Pak Reza, silakan Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Siswa Yudi sebagai moderator dan Profesor Budrik Alaidrus. Sangat-sangat baik sekali, sangat banyak informasi yang kami terima dari paparan Profesor. Terima kasih, sangat mencerahkan. Karena meskipun kami kebanyakan mengukur EMC untuk produk-produk elektronik, tapi kami secara teorinya terlihat sekali, banyak sekali dapat dari paparan Prof. Budrik. Terima kasih, Prof. Mungkin untuk yang pertanyaannya terkait yang tadi paparan Prof. Budrik tentang pangsa pasar yang di Asia Pasifik terkait shielding material itu ternyata tinggi, Prof. Apakah ini dikarenakan oleh kesadaran terkait pentingnya EMC yang sudah tinggi di Asia Pasifik sehingga mereka punya pangsa pasar di sini, karena kalau di daerah-daerah yang kurang banyak, ataukah ada alasan-alasan lain ya Prof untuk yang pertama itu tentang pangsa pasar. Yang kedua tadi ada mesin untuk pencetak itu ya Pak, flexible meta surface untuk itu ya.
apakah itu ada di beberapa institusi di Indonesia dan apakah kalau ada di mana mungkin bisa kami untuk kerjasama juga untuk yang webguide-nya ternyata untuk Prof. Mudrik lengkap sekali. Mungkin kapan-kapan kami kalau diizinkan untuk meminjam nih Prof. Mudrik. Terima kasih. Mungkin itu sedikit pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Sangat apresiasi paparannya. Terima kasih Pak Sis, Pak Moderator. Ya, Ya, langsung silakan aja langsung Pak. Pak Sis ya. Ya, Baik, jadi terima kasih Pak Reza. Jadi yang terakhir dulu saya jawab Pak. Welcome Pak. Jadi kami terbuka kerjasama dengan siapapun. Jadi mumpung kita punya kesempatan buat mengelaborasi satu dua hal yang mungkin ada kesamaan keinginan kita, yaitu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya buat bangsa gitu ya. Jadi monggo teman-teman BRIN atau juga teman-teman lain yang hadir di audiens ya bisa mengontak kami, bisa datang, bisa berkunjung, bisa main lah ke Mercu Buana. Minimal main gitu kalau mau lebih serius apa kolaborasi monggo itu kami juga terbuka dengan segala macam kemungkinan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi terkait itu sebenarnya cuma mesin bordir biasa Pak. Jadi pertama kita punya kainnya dan kain itu saya rasa standar aja kain sulam yang ada yang biasa. Dan kedua kita paling nanti pikirkan benangnya benang seperti apa. Karena benang itu ada benang-benang yang sifatnya tidak konduktif, artinya konduktivitasnya let's say zero gitu. Nah, ada juga barangkali beberapa benang yang konduktif. Nah, itu sebetulnya cuma benangnya aja yang kita pilih, sisanya bordiran biasa, Pak. Kebetulan tempat kami nggak ada, tapi nanti kita bisa pikirkan lah. Saya rasa mesin bordir nggak terlalu mahal tuh. Benangnya yang penting. Yang ketiga kaitannya dengan market market ini ya market size juga ada komentar dari Pak Arif ya dari Pusat Riset Elektronik juga. Jadi memang banyak sekali pasar yang berkembang di Asia Pasifik akhir-akhir ini. Jadi luar biasa, bukan cuma EMC sebetulnya, jadi semua, termasuk mobil listrik dan lain sebagainya. Jadi itu kalau menurut saya adalah karunia yang besar buat Asia Pasifik. Ya dikarenakan terutama karena jumlah penduduknya yang besar. Jadi saya curiga bukan karena kesadaran kita Pak, bukan kesadaran bangsa kita terkait bahaya EMC, karena memang kadang-kadang orang kita juga rada nekat Pak. Rada nekat. Jadi memang ada semacam ketakutan, tetapi beberapa itu nekat. Saya yang justru saat ini ya udah lama sampai saat ini itu prihatin adalah dengan bahayanya gelombang elektromagnetik buat tubuh manusia, terutama buat pekerja, Pak. Bukan buat kita. Kalau buat kita, nah itu sebenarnya mudah. Kalau buat kita yang paling bahaya itu HP-nya, ya. Itu paling nanti habit kita aja. Jangan sering dikantongi di kantong dada gitu, atau di kantong celana, jangan sering dikantongi. Atau kalau tidur jangan taruh di tempat tidur, agak jauh. Juga kalau meneleponnya agak lama, kalau bisa eh, pakai kabel gitu, pakai pakai kabel mic-nya sama mikrofon apa ininya pakai kabel di telinga. Jadi jangan nempel terus kemari. Nah, sedangkan buat pekerja yang naik ke tower, Pak. Nah, pekerja-pekerja yang naik ke tower itu membetulkan atau memaintain radio yang ada di atas sana, itu kondisi radionya dalam kondisi nyala. Nah, itu tentu harus nanti harus dilindungi lah dengan ketenaga kerjaan barangkali ya. Jadi itu yang saya rada ini. Nah, kalau kaitannya dengan alat-alat elektronik tentunya ya ada standar khususnya kali Pak ya yang berlaku dan setahu kami juga sepertinya itu IDTH ya juga cukup care Komdigi dengan kaitan dengan hal ini. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama juga bisa terus mengambil manfaat dari market size yang terus membesar. Itu aja Pak dari saya. Makasih pertanyaannya Pak. Terima kasih Prof. Mudrik. ya, baik, luar biasa. Apakah pertanyaan dari Pak Arif PRE ini sudah masuk Pak Profesor? Ya,
Ya Perlu saya ini bacakan? ya nggak apa-apa saya baca sendiri. Ya Oke, jadi silakan. kaitannya dengan pangsa pasar ya. Dengan pangsa pasar, apakah ada usulan strategi agar riset kita bisa difabrikasi industri dan dimanfaatkan? Ya Pak, ini masalah yang sudah lama sebetulnya ya. Masalah tidak adanya hubungan yang harmonis mungkin ya, yang saling menguntungkan katakanlah antara peneliti dengan industri, yaitu eh, tidak dipakainya ya karena mereka tidak perlu gitu, karena mereka tidak perlu hasil kita, karena barangkali riset-riset yang ada di negara-negara asal dari industri itu ya sudah melakukan riset tersebut. Saya tidak tahu persis nantinya usulan seperti apa, apakah usulan yang harus bersifat politis dari ya dari pimpinan-pimpinan yang ada di negara ini yang bisa melakukan terobosan seperti itu karena selama ini selama 30-an atau 40-an tahun usaha-usaha itu belum terlalu berhasil secara sistematis, biasanya hanya sporadis saja. Gitu Pak Arif ya. Kemudian ada dari mahasiswa ITS ini, Mas atau Mbak Kiki ya. Izin bertanya, saat ini kita banyak menggunakan WiFi dan Smart TV dan beberapa perangkat smart yang ya, makasih terhubung WiFi di rumah bisa dikatakan wajib apa IM-nya tinggi. Dan apa penghuni rumah perlu butuh shielding IM. Ya, 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 Mas atau Mbak Kiki, ini juga masalah yang sudah lama sebetulnya, terutama sekali berkembang ketika eh, GSM berkembang atau CDMA di Amerika berkembang. Jadi di tahun 90-an itu ada banyak sekali research yang dilakukan oleh para stakeholder yang terkait dengan perangkat-perangkat seperti itu. Jadi ada banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang muncul, walaupun sekarang itu jadi tidak terlalu diindahkan lagi. Jadi pertanyaannya gini, eh, seberapa besar sebetulnya daya pancar yang dimiliki oleh masing-masing alat itu? Jadi ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh itu namanya ICNIRP. ICNIRP itu suatu organisasi atau asosiasi yang mengamati radiasi yang non-ionizing. Nah itu tergantung frekuensinya nanti akan muncul berapa besar angka dari medan listrik, medan magnet atau dayanya. Yang kemudian nanti akan kita terjemahkan dengan istilah baru namanya SAR, Specific Absorption Rate. Nah, angka itu memiliki dimensi watt per kilogram. Ya, jadi eh, seberapa besar katakanlah tubuh kita, ya itu pun nanti akan dibagi-bagi lagi, bagian kepala kita, tangan, kaki, badan, berapa watt per kilogram menyerap itu. Saya nggak begitu hafal angkanya, tapi bisa dilihat. Ya, jadi memang itu selalu menjadi semacam eh, tanda tanya, ya. Biasanya ya itu selalu lah. Setiap ada masalah itu ada peluang yang muncul di situ. Ada berbagai macam vendor yang mengeluarkan atau menjual alat ukur. Alat ukur itu based on pada pengukuran medan listrik, medan magnet di ruang bebas, di udara. Katakanlah di udara kita ini. Nah, kalau angkanya memiliki nilai yang lebih, dia akan bunyi. Gitu. Jadi dianggap rumah itu berbahaya. Ya, jadi kembali kepada itu. Mungkin ini peluang bisnis juga buat teman-teman ya. Ketika ada tempat-tempat tertentu yang memasangkan alat wirelessnya dan berpotensi seperti itu, atau mungkin dibuat standarisasi gitu. Tempat-tempat tertentu tuh harus ada tempelannya, ada stikernya. Di sini aman terhadap electromagnetic radiation. Jadi jawabannya tidak terlalu jelas ya di sini, Mas atau Mbak Kiki yang ngambang, karena memang tergantung dari kalau pemancarnya itu tergantung dari power dan gain dari antena yang digunakan. Ya jadi EIRP. Nah itu harus dicek case by case. Makasih. Oke, terima kasih. Dua pertanyaan melalui chat. Ini dari Pak Kapus nih. Ya, Sedang jalan, Prof. Yusuf. Pak Kapus. Silakan, Pak Kapus. Assalamualaikum, Prof. Putri. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih.
Mohon maaf, saya jujur mohon maaf. Tadi memang sebenarnya udah mengalokasikan untuk menyambut Prof Mudik di acara ini. Tadi tiba-tiba harus rapat jam 1 dan tadi ditelepon juga sama Mas Rian untuk menyambut, tapi saya nggak bisa ngangkat, Pak. Mohon maaf sekali. Oke, nggak Jadi masalah. mungkin saya Makasih mau banyak. mengucapkan terima kasih sekali hari ini kita kehadiran Begawan Microwave Indonesia dan teman-teman hari ini diberikan kuliah 1,5 jam ini ya Pak Pasis ya hari ini ya. Alhamdulillah tadi diterangkan terkait microwave, antena, kemudian ada AMC. Ya mungkin nanti kita akan buka kolaborasi aja Prof. Kalau nggak salah ya kemarin ada beberapa mahasiswa ya dari Prof juga yang 3 orang dari kita yaitu Mas Riki, Mbak siapa ya, Mbak Anifah, sama satu lagi Mas Rian ya Pak ya, Prof Roti ya. Kemarin yang studi di sana ya. Iya. Mungkin mau izin nanti kita kolaborasi lagi Prof. Kalau nggak salah Prof punya PNA sampai 60 giga, nanti kita Iya. diskusikan lebih lanjut. Boleh, Mungkin boleh. itu aja sih dari saya Prof. Terima kasih Ya. hari ini atas kehadirannya dan sehat selalu. Makasih Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Kapus. Sekarang boleh saya tanya. Yang Wahyu kayak mau bicara. Assalamualaikum, Ya. Prof Mudrik, apa kabar? Aduh, awet muda nih. Ini Prof ya, kalau ngukur device atau equipment untuk EMC kan udah banyak ya, di B4T, di mana? Di IDTH ya, IDTH ya. Nah ini terkait dengan isu apa ya, bioelektromagnetik ya. Ya. Bioelektromagnetik kan saya dulu pernah mengukur BTS ya. Saya pernah memberikan rekomendasi malah ya. Itu kan ada thresholdnya ya. Dan itu masing-masing institusi kayak IEEE dia punya ya. Ada satuannya dB mu volt dan lain-lain lah ya. Ada juga standar yang lainnya. Nah ini terkait dengan itu sebetulnya gimana ya? Apakah di Indonesia ini udah melampaui batas? Saya udah mengukur BTS itu jauh di bawah ya, jauh di bawah threshold, jauh di bawah ambang batas keramahan dari manusia ya. Tapi kan di dunia ini banyak isunya ya, banyak yang ada aliran keras malah kan. Ada aliran keras itu mengatakan zero elektromagnetik ya, berarti itu nol elektronik ya, nggak ada elektroniknya, dan dia dikejar-kejar bahkan ada yang dibunuh juga ya. Jadi karena itu bertentangan dengan bisnis telekomunikasi ya. Nah, ini mohon Prof Mudik bisa menjelaskan lebih lanjut gitu, lebih detail bagaimana hal ini di dunia atau di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya share screen lagi ya Pak ya, izin. Ya, jadi ada lembaga yang namanya itu IGNIRP. Nanti bisa mungkin teman-teman yang muda-muda ya bisa men-search di sini. Ya, IGNIRP ini ada sejak suara saya terdengar ya. Oke. Jadi IGNIRP ini ada sejak sudah lama dan dia terus merekomendasikan berbagai macam perubahan yang mungkin tergantung dari aplikasi-aplikasi baru yang ada ya. Jadi dan ini lembaga yang diakui di dunia. Referensinya hampir selalu ke sana, saya rasa ya, termasuk IEEE. Dan di sini ada guidelines, ada recommendation, ini tinggal beberapa itu di download gitu ya dan dipakai. Jadi jadi perdebatan itu sebetulnya selesai di situ Pak Yuyu ya. IGNIRP itu mengeluarkan besaran dari mulai angka-angka yang sederhana seperti medan magnet, medan listrik itu bisa diukur di udara. Atau juga bisa jika ingin mengamati SAR tadi, Specific Absorption Rate. Nah, terkait dengan berbagai macam isu, saya juga sempat ngalamin itu ketika di masa lalu, ada 1-2 desa lah, katakanlah village ya, di Eropa yang ingin zero, tidak ada, pokoknya nggak ada gitu. Nah itu saya rasa sebetulnya itu yang paling tepat kalau nggak mau terkena efek ya. Jadi
Tapi siapkah kita tidak pakai handphone, tidak pakai Bluetooth, tidak pakai WiFi? Ya, jadi sebenarnya pilihan aja ini, pilihan. Tetapi memang jadi agak masalah Di ketika kampung dia Baduy bisa, Pak ya? kenapa? Di kampung Baduy. Iya, misalnya di situ ya. Di situ itu mungkin kearifan lokal bangsa kita. Tapi di beberapa tempat yang tadi kita sebutkan itu memang ada perlawanan, ya perlawanan. Jadi ya sebetulnya sih sah-sah saja kalau seandainya ada satu wilayah sepakat tidak mau ya itu blank spot di situ. Nah, jadi itu pilihan hidup aja. Jadi termasuk juga kita yang pasang WiFi di rumah, ya kita sebetulnya harus wise juga, jangan sampai WiFi kita itu kita pasangin katakanlah tambahan antena sehingga gainnya jadi tinggi, sehingga kemana-mana juga. Jadi ada satu dua poin tadi. Nah, jadi joknya atau anekdotnya begitu Pak, kalau tidak mau terkena paparan, sama sekali tidak mau, ya kita tinggalkan. Nah sekarang bagaimana dengan meyakinkan orang lain? Nah zaman sekarang kan memang itu tugas kita semua Pak Yuyu ya, bahwa jangan sampai data dan fakta itu dikalahkan oleh persepsi. Nah, jadi saya beberapa waktu lalu juga sempat di sekitar Meruya, ini di sekitar Jakarta Barat, dekat kampus, dekat rumah saya. Itu ada semacam perlawanan tidak mengizinkan, jadi warga setempat tidak mengizinkan didirikannya tower TV. Gitu. Kebetulan juga itu jadi konsumsinya suatu katakanlah LSM lah katakanlah ya, yang juga ikutan gitu. Jadi suasananya jadi seru. Saya kalau ditanya atau ketika saya ditanya bagaimana pendapat Anda terhadap ini? Ya saya bilang, resiko terbesarnya itu bukan paparan gelombang elektromagnetik, tetapi tower itu kalau rubuh, saya bilang. Kalau tidak benar dipasang, ada angin besar. Nah, karena itu walaupun powernya tinggi beberapa kilowatt, tetapi ada di ketinggian tertentu. Jadi Ibu Bapak, memang salah satu cara untuk memotong coupling path, ya menjauhkan source dengan victimnya. Nah, terkait dengan BTS itu Pak ya, terkait dengan BTS memang belum ada studi atau katakanlah pendalaman yang sistematis lah katakanlah. Bayangannya gitu, kalau di negara-negara yang relatif konservatif seperti di Eropa, itu ada studinya Pak. Jadi para montir atau teknisi yang ingin memaintain BTS di atas, dia harus tahu itu power dan gain antenanya berapa. Pertama itu jenis antenanya seperti apa, powernya berapa, dan gainnya berapa. Sehingga dia ketika naik ke atas, itu dia bisa mapping danger zone atau zona-zona yang tidak bahaya untuk dia masuki. Nah, jadi sampai seperti itu, dia seperti punya sebuah tab kecil lah katakanlah. Jadi dia akan masukkan di situ, dan itu dikirim oleh pusat dari BTS providernya. Jadi kita udah tahu semua jenis dan ukuran atau besar dayanya. Sehingga teknisi itu sedikit banyak akan merasa lebih tenang juga, Pak, ketika naik ke atas. Nah, sedangkan teknisi-teknisi di Indonesia tidak ada bekal apapun. Jadi ketika dia disuruh naik, dia akan naik. Itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Yuyu. Nih juga teman lama nih, lama nggak ketemu. Terima kasih Prof. Terima kasih Iya. hatur nuhun. Terima kasih Prof. Baik, luar biasa. Baru saja Profesor Yusuf, kemudian tadi Pak Yuyu memberikan tanggapan yang luar biasa, dijawab dengan yang luar biasa. Silakan kalau masih ada, baik di chat maupun raise hand. Sambil menunggu, boleh saya satu pertanyaan, Prof ya. Ya. Tadi kajian-kajian dalam bentuk apa tadi, model-model yang beraneka ragam itu. Kalau sekarang misalkan kita ingin membuat kajian, salah satunya gitu, seberapa tools-tools sekarang yang sudah ada ini membantu, atau katakanlah seperti AI sekarang bisa mempercepat kajian kita, langsung bisa menggambarkan apa pola radiasinya, begitu, Prof. Iya, iya Pak. Jadi biasanya gitu, biasanya kita dalam bidang elektromagnetik, khususnya di bidang yang kami dalami, elektromagnetika frekuensi tinggi, itu kita punya tools dasarnya berupa software Pak.
Jadi software itu based on pada kita memodeling sebuah structure, biasanya menggunakan semacam kayak ada menggambar CAD-nya begitu. Nah, itu diintegrasikan oleh software tersebut. Tadi ya, let's say katakanlah HFSS atau CST. Jadi kita bisa membuat atau merancang eh, sebuah struktur dengan material yang kita inginkan, apapun. Eh, Kemudian kita bisa taruh, letakkan eksitasinya, dan kita bisa menghitung medan listrik, medan magnet yang dihasilkan. Nah, itu biasanya itu langsung kita gambar seperti itu. Nah, kalau kita ingin melibatkan AI ke dalam riset kita, ya yang penting syaratnya pertama kita memiliki dataset yang cukup. Jadi kita harus katakanlah menghitung berbagai macam model sehingga memenuhi ya sebetulnya AI itu kan seperti kita melakukan survei. Apakah representatif atau tidak? Jadi kita harus representatif dahulu sebelum kita bisa melakukan regresi atau interpolasi, ekstrapolasi ke wilayah-wilayah yang kita inginkan. Itu jadi harus banyak dan kemudian kita bisa mendapatkan dataset yang baik. Ya setelah itu ya tentu implementasi dari deep learning tadi yang biasanya kita pinjam dari orang-orang IT, ya apakah dalam bentuk software MATLAB ataupun software Python, itu semua saya rasa sudah cukup mature, ya kita tinggal pakailah. Nah, walaupun demikian ya tentu kita tetap harus nanti melakukan eh, pembuatan prototipe atau testbed dan kita lakukan verifikasi pengukuran. Pada prinsipnya bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Masih ada kesempatan bagi saudara-saudara peserta untuk bertanya, karena ini kesempatan yang langka dengan Profesor Mudrik ya. Kalau nggak ada pertanyaan terakhir, Prof. Tadi Profesor juga sudah mempertimbangkan tentang apa efek apa investasi ya di wilayah Asia Pasifik gitu ya. Ada rencana untuk Profesor dan teman-teman membangun kapitalisasi yang khusus gitu, konsultan subkontraktor nanti terus IPO misalkan. Mohon maaf. Mungkin Pak Sis Wahyudi bisa ngajak kami nih. Kayaknya itu undangan buat saya. Monggo Pak, monggo. Ya kita bisa bicara bersama lah nanti di sesudah acara ini. Ya, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada, terima kasih banyak Profesor atas paparan luar biasa. Wah ini kalau dihitung dengan SKS nih, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya sendiri baru Ya, satu kali ini kasih. ketemu dengan Profesor Mudrik Alaidrus ya. Saya boleh sedikit rangkum saja karena ini bahannya lengkap dari awal sampai akhir dengan contoh-contoh kajian-kajian yang tentu juga terbarukan, bermanfaat gitu. Saya kira sepertinya kajian-kajian dari elektromagnetik pada sisi source, kemudian ada hambatan tadi ya, dan victimnya itu bisa di mana saja, sekarang bisa dikerjakan gitu, untuk suatu tujuan-tujuan yang ada manfaatnya pada masyarakat kita. Terima kasih banyak Profesor. Untuk mengakhiri ini ada sesuatu nanti dari panitia. Silakan panitia, Mas Rian. Baik, terima kasih Prof. Mudrik. Sebuah kehormatan tentunya untuk sistem karena Prof. Mudrik menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman di acara sistem kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, Prof. Ini ada sedikit sertifikat yang diserahkan secara simbolis, nantinya akan dikirimkan langsung oleh PIC terkait. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lebih lanjut, apalagi terdapat juga beberapa alumni Universitas Mercubuana di sini, Prof. Termasuk saya juga. Terima kasih, Prof. Terima kasih Mas Rian.
Oke, baik. Terima kasih Mas Rian. Mohon diterima sertifikatnya Profesor, itu yang bisa kami hadiahkan pada siang hari ini. Tapi penghargaan dan sebuah manfaat yang luar biasa dari apa yang tadi disampaikan. Elektromagnetik dari semua sisi hampir tidak ada yang tertinggal tadi. Terima kasih banyak Profesor. Sampai ketemu. Semoga Profesor sehat-sehat selalu. Kapan-kapan nanti silakan main ke Serpong. Itu ada Pak Reza yang juga peminat dari elektromagnetik. Terima kasih banyak Profesor. Baik. Terima kasih banyak. Izin saya live ya. Ya, terima kasih. Ya, mari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Aduh. Baik ya, kita lanjut. Nggak apa-apa nih, waktunya sudah baru jam 3 kurang. Terima kasih banyak saudara-saudara yang masih hadir di webinar ini. Masih ada satu lagi, dan saya kira juga ini menarik karena ini dari